Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang berusaha merahasiakan kekalahannya. Bahkan setiap radio disegel oleh Jepang. Jepang memperlakukan sensor dan pembatasan penerimaan siaran radio yang ditangkap oleh masyarakat. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendapat radio tak bersegel yang dia dapatkan dari Chairil Anwar dan juga Des Alwi. Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sultan Syahrir mendengar radio dan mendengar siaran berita dari luar negeri yang mengabarkan pemerintah kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ia bergegas menemui Soekarno dan Hatta pada pukul 4 sore yang baru saja kembali dari Dalat. Syahrir melansir dari mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi terjadi silang pendapat pada ketiga tokoh tersebut. Soekarno dan Hatta yang masih ragu dengan kabar kekalahan Jepang menolak usul Syahrir sembari menanti janji kemerdekaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kesini? Ada yang ingin saya sampaikan terhadap Bung Karno. Oh, silakan. Silakan duduk. Ada yang ingin saya sampaikan, bahwasanya saya telah mendengar di radio bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Benarkah informasinya, Bung? Selain membawa kabar soal kekalahan Jepang, Syahrir juga menanyakan hasil pertemuan Bung Karno dan Hatta dengan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi adalah panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Pada tanggal 9 Agustus, dia mengundang Soekarno dan Hatta untuk bertandang ke Dalat, Vietnam. Pertemuan itu terkait dengan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Bagaimana tentang pertemuan Bung Karno dan Hatta saat menemui Jenderal Terauchi? Apakah Indonesia dapat merdeka secepat-cepatnya? Tergantung diri kita sendiri. Tapi Bu, sebaiknya kemerdekaan Indonesia jangan kita serahkan kepada PPKI, karena PPKI adalah bentuk dari kaki dan tangan Jepang. Sebaiknya nanti dulu, saudaraku. Kami ingin mendiskusikannya lebih lanjut. Karno dan Hatta yang masih ragu dengan kabar kekalahan Jepang menolak usul Sultan Syahrir sembari menanti janji kemerdekaan dari Jepang. Karena menurut mereka, Jepang tak mungkin kalah. Pernyataan Syahrir itu sejalan dengan pola pikir pemuda yang bergabung dalam kelompok Menteng 31. Syahrir mengabarkan informasi kekalahan Jepang kepada anggota kelompok perjuangan bawah tanah, yakni Wikana, Darwis, Sukarni, dan Chairil Saleh. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya mendapat berita bahwasanya Jepang telah kalah dari sekutu, sehingga adanya kekosongan pemerintahan di Indonesia. Maaf Bung, saya tidak paham apa yang dimaksudkan dengan kekosongan kekuasaan. Biar saya perjelas, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia karena Jepang telah menyerah dari sekutu. Namun sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti Bung. Apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengisi kekosongan kekuasaan ini. Saya sangat setuju dengan Bung Syahrir. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang tak ada lagi wewenang terhadap Indonesia. Ini saatnya kita merdeka. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, saudaraku? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliaulah merupakan ketua PPKI.
Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Benar kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan anggota pemuda lainnya akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Berita itu membuat pemuda seperti Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan lainnya yang kerap berkumpul di asrama Menteng 31 agar mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Khairul, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasan Timur, nomor 56, Jakarta. Sekitar pukul 9 malam, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Iwa Kusuma Hentris, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ada yang perlu kami bicarakan. Apakah kami boleh masuk terlebih dahulu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Bung. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka kami tadi para golongan muda telah melakukan rapat. Dan hasilnya adalah kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mempersiapkannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah dibentuk akibat usaha dari rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji itu? Bahkan mereka telah kalah dalam perang sucinya sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tidak kamu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana pula cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba bayangkan, bagaimana nanti kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah menanti-nanti bahwa Indonesia akan merdeka. Inilah yang saat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik kalau begitu. Kami mohon pamit undur diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya mereka, keempat antar golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal mereka. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih, para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya supaya tidak jadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi tentara sekutu yang tidak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, permasalahan kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana pendapat kaum muda? Apa kita dengan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka itu terlalu pendek begitu. Kita harus melihat ke depan, terus kita mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, akan menjadi berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan kita walau sudah kita desak seperti itu. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran?
Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudan Kusubeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus. Bagaimana, Bung? Setuju. Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya kepada Ahmad Subarjo untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun membuat strategi bagaimana membujuk agar Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka mengasingkan kedua tokoh tersebut Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi-pagi ini? Kami datang kemari untuk membawa Anda agar diasingkan dari pemberontakan Jepang. Baiklah, kami akan ikut bersama Anda. Tapi sebaiknya membawa Ibu Fatmawati dan anak-anak, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Ya? Bu, kemari Bu. Ada apa, Pak? Untuk saat ini kita mengikuti mereka terlebih dahulu. Baik, Pak. Silakan, Bung. Hilangnya kedua bung tersebut secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Ahmad Subarjo mencari keberadaan kedua bung tersebut dan peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Setelah mengetahui keberadaan kedua bung tersebut dan keluarganya, Ahmad Subarjo menjanjikan kepada kaum golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaannya pada esok hari. Hei anak muda, apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, tetapi saya tidak tahu keberadaan mereka di mana, Bung. Katakanlah kepadaku sejujur-jujurnya, di mana keberadaan mereka sekarang. Maka aku akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta, dan aku akan memproklamirkan kemerdekaan esok harinya. Apakah Anda bisa memegang kata-katamu, Bung? Percayalah kepadaku, wahai anak muda. Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan tempatnya. Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Akhirnya Ahmad Subarjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro, kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Baiklah saudara-saudara sekalian, sekarang jelaskan mengapa saudara membawa kami ke tempat ini. Atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami bicarakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih dibincangkan dalam sidang PPKI. Yang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, Bung? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka.
Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, kita bisa bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari Bung, ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pemuda di Jakarta sudah bersiap. Kalau begitu, ya kita semua akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas ini, Bung. Tapi hari sudah malam. Tak mungkin Jepang mengizinkan kita melakukan aktivitas sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita akan membahas proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya kepada Ahmad Subarjo untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya sudah sediakan ruang yang saya sediakan. Saya turut bahagia dengan kabar tersebut. Dan saya ingin istirahat terlebih dahulu. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarno, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperoleh rumusan yang ditulis oleh tangan Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi, dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa nanti yang akan menandatanganinya? PPKI adalah lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Itu usul yang bagus. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju! Apakah kau punya secari kertas dan pena? Ada, Bung. Tolong kau ketik dan jagalah teks proklamasi ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut.
Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang sedang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang sudah memberikan jalan kepada bangsa Indonesia untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok akan dilaksanakan? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Astagfirullah, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah dan Putih? Itu ide yang bagus. Ya, bendera pusaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ide kamu sangat brilian. Ya sudah Pak, sekarang Bapak pergi sana menyusun pidato untuk Bapak bacakan besok. Puluhan pemuda bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Massa juga telah mulai berkumpul sejak pukul 7 pagi. Mereka datang dengan membawa bambu runcing, sekop, tongkat, golok, dan berbagai senjata lainnya. Jika kalau saat itu ada hambatan dari musuh, mereka sudah bersiap bertarung hingga darah penghabisan. Mereka berjaga-jaga di sekitar rumah Bung Karno untuk memastikan tak ada tentara Jepang ataupun sekutu yang menggagalkan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno masih berada di rumahnya. Pak, apa yang terjadi denganmu? Sepertinya kondisiku sedang tidak sehat. Aku merasa badanku sangat panas sekali. Sepertinya kau terkena malaria, Pak. Engkau kelelahan akibat beraktivitas tiada henti. Meski sakitku sangat parah, aku tidak bisa pergi tidur begitu sampai di rumah. Aku langsung ke meja tulisku dan duduk di sana selama berjam-jam. Masih ada waktu, tidurlah sebentar. Beberapa lama, Soeharto Satrosoyoso pun tiba. Dokter pribadi Bung Karno itu memberanikan diri masuk ke kamar ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia lantas membangunkan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bung, Wahai Dr. Soeharto, aku merasa kondisi fisikku semakin lemah. aku mengaturnya, Bung. Bangunlah. Akan kuberikan kau obat bromidin ini. Dan aku sarankan kau tidak akan berpuasa terlebih dahulu hari ini, karena kau akan meminum obat ini. Baiklah kalau begitu, Bu. Beristirahatlah, Bung, karena ada beberapa jam lagi sebelum kau membaca teks itu. Baiklah kalau begitu, Dokter. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya, Bung. Semoga lekas sembuh. Pak, alangkah baiknya kamu minum madu pemberian sahabatmu ini, Faraj Martak. Aku yakin setelah kamu minum ini, kesehatanmu akan segera membaik.
obat dan madu yang diminum Soekarno itu sangat mujarab. Pukul 9:30 atau 30 menit sebelum pembacaan teks proklamasi, Bung Karno bangun dari tidurnya dengan kondisi yang lebih baik. Panas di tubuhnya sudah menurun. Soekarno menolak pembacaan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. Sesaat sebelum acara dimulai, Hatta pun tiba di kediaman Soekarno. Dia mengenakan setelan jas dengan rapi. Hatta langsung menuju ke kamar Soekarno untuk menjemput Soekarno. Soekarno pun bangkit dari tempat tidur. Ia mengenakan setelan yang sama dengan Hatta. Didampingin Fatmawati, mereka lalu berjalan menuju teras rumah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pengasang Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tribukti, aku ingin kau mengibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Semua dan Latif, kemari kalian. Siap, ada apa komandan? Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap. Siap, kami tidak akan mengecewakan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Siap, Brak. Urusan.
terus. Langkah tegak maju, jalan. Bangsa yang memujanya, Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku. Bendera siap. Hormat. Gerak. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Kita merdeka, kita merdeka, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, kronjongmuziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Oke, behind the scene. Behind the scene. Hai. Behind the scene. Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang... Siapa anaknya nih, Mbak? Guntur kundur kundur kundur. Umurnya 9 bulan, alhamdulillah dia kena santing jadi kecil. Kepalanya kebesaran. Fotoin di foto. Assalamualaikum. Tiga. Aku yakin setelah kamu minum madu ini, kesehatanmu akan Wih. Apa sih? Assalamualaikum. Tuh. Apakah kita harus menunggu janji Jepang terlebih dahulu untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa. Kita harus kita bisa gitu ya. Apakah kita harus menunggu meow. Meow.
Bung. Nah, Bung, kami akan pergi dulu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih dokter.